Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizwan SPD, guru di SD Negeri Calincing, Kecamatan Tegabulet, Kabupaten Sukabumi. Saat ini saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya melaksanakan PPL 1 Aksi 2 mata pelajaran Pendidikan Pancasila di SD Negeri Calincing, Kabupaten Sukabumi. Kurikulum yang saya gunakan adalah kurikulum Merdeka dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Terima kasih. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua sudah diberikan kesehatan yang luar biasa. Ya. Sebelum Bapak mulai, kita berdoa dulu ya. Doa dulu. Silahkan, kemarin ketua kelas yang memimpin, sekarang dipimpin boleh sama Siti Nur Jamilah. Siapa yang sudah belajar dari kita berdoa dan mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak mulai, Bapak absen dulu ya, absen dulu. Hari ini ada yang tidak masuk, siapa? Dika doang. Ya. Baik, kita doakan Dika semoga besok, hari selanjutnya bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar ya. Dan kita semua diberikan kesehatan, amin. Kemarin kita sudah belajar tentang pertemuan sebelumnya tentang norma ya. Ada berapa norma? 5. Ada 4 ya. Ada yang belum tahu? Satu pun? Tahu semua? Tahu. Contohnya juga tahu ya? Tahu semua ya, terima kasih. Coba Bapak mau nanya dulu sebelumnya ke siapa ya? Ke Deri lah. Der, yang ketahui sama Deri norma apa saja kemarin, pertemuan kemarin? Norma hukum. Dinda, norma apa? Norma agama. Salman, norma kesusilaan. Jadi hari ini itu kita masih di pertemuan kedua masih membahas tentang norma. Ada yang ditanyakan nggak tentang norma? Apa hak dan kewajiban kita selaku pelajar? Bapak mau bertanya dulu. Ini kira-kira gambar apa? Kelihatan nggak yang belakang? Gambar apa, Jak? Lampu lalu lampu rambu lalu lintas. Kemudian pertanyaan Bapak yang kedua, apa yang terjadi ketika tidak ada lampu lalu lintas?
Yola. Kecelakaan. Terjadi kecelakaan. Pasti terjadinya kecelakaan. Tidak tertib dalam berlalu lintas. Kalian coba perhatikan tayangan video di depan. Kalau kalian harus milih, mana yang lebih penting? Dipenjara seumur hidup atau dihukum mati? Coba jawab dan ceritain alasan kalian di kolom komentar. Oke, mungkin atau lebih tepatnya semoga kita nggak akan dihadapin sama pilihan kita tadi. Karena itu tuh cuma terjadi sama kriminal, sedangkan kita selama ini hidup tenang menurut aturan yang ada. Tapi tunggu dulu, kadang-kadang peraturan juga justru suka bikin kebebasan kita terkekang. Di sekolah atau jalanan kita dipaksa nurut aturan. Kalau di rumah nggak nurut aturan orang tua, uang jajan pun hilang. Jadi sebenarnya apakah peraturan membawa lebih banyak untung atau rugi ke kehidupan kita? Dan apa jadinya jika hidup ini nggak ada aturan? Jadi ya, ibarat paradoks, tanpa peraturan justru nggak ada kebebasan. Tapi saat peraturan yang ada malah nyakitin, ngerugiin, atau bahkan mendiskriminasi banyak orang, itu bisa jadi senjata berbahaya di tangan mereka yang haus kuasa. Kalau gitu, jika teknologi bisa membantu masyarakat di masa depan jadi adil dan tertib, mungkinkah nanti kita bisa hidup bebas dan aman tanpa adanya pihak yang berwenang? Dan seperti biasa, terima kasih. Itu tayangan pertama untuk pembukaan materi kita. Masih semangat? Ya. Silakan kalian semuanya berdiri dulu ya. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya. Semua nyanyi ya. Sudah. Silakan duduk kembali. Bapak akan menyebutkan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Ya, hampir sama dengan yang pertemuan sebelumnya, yaitu menyebutkan macam-macam norma. Kalian harus mampu menyebutkan macam-macam norma. Kalian juga dapat memahami apa itu norma. Kemudian kalian juga bisa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan masyarakat ataupun di sekolah. Konsentrasi semuanya ya, Hanan. Yuk, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, kasih tepuk tangan buat kalian semua. Nah, kita lanjutkan ke materi pembelajarannya. Penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari merupakan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing individu agar tercipta masyarakat yang rukun, ramah, dan sejahtera. Kalian bisa lihat di buku yang kemarin itu ada materinya. Ya, jadi kalian tuh ada haknya, ada kewajibannya sebagai pelajar, sebagai warga negara Indonesia. Contoh pelaksanaan hak dan kewajiban norma. Yang pertama adalah norma agama. Ya. Hak norma agama yaitu setiap orang, kelihatan nggak? Ya, boleh kalian sambil mencatat, boleh ya. Hak setiap orang berhak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian kewajibannya,
setiap orang wajib menghormati perbedaan agama dan menghormati teman yang berbeda agama pada saat beribadah. Jadi kalian itu berhak melaksanakan ibadah, kemudian berhak melaksanakan ibadah sesuai ajaran masing-masing. Ketika misalkan ada yang agama bukan Islam, ya haknya untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya. Kemudian kewajibannya adalah kita harus melaksanakan atau menghormati perbedaan agama dan harus menghormati juga teman kita yang berbeda agama ketika teman kita mau melaksanakan ibadah atau hari rayanya. Kita lanjut. Norma apa? Norma kesusilaan, ya. Haknya di dalam norma kesusilaan akan disayang orang lain. Orang lain itu siapa? Banyak, teman, guru, orang tua, saudara, ya. Itu hak kita. Kemudian ada kewajibannya. Kewajibannya apa? Ya, selalu berkata jujur dan berbuat baik kepada haknya memberikan pendapat pada saat bermusyawarah. Jadi ketika teman kita sedang melaksanakan musyawarah, maka kita itu harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memberikan pendapat. Kemudian kewajibannya menghormati orang yang lebih tua. Siapa yang lebih tua? Saudara kita yang lebih tua boleh. Orang tua apalagi, guru, teman kita yang lebih tua. Norma hukum. Haknya seluruh warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Kita itu semuanya dilindungi oleh hukum. Ya. Anak-anak dilindungi oleh hukum, bapak juga dilindungi, semua warga masyarakat juga dilindungi oleh hukum. Itu haknya. Kalau misalkan kalian tidak dilindungi, kalian boleh meminta perlindungan. Hak kita itu wajib dilindungi. Contohnya, misalkan dalam lingkungan masyarakat kita tidak tenang, kita tidak tentram. Misalkan ada maling atau gimana, ya kalian bisa lapor ke yang berwajib, ya minta perlindung, karena itu hak kita, ya sebagai warga negara Indonesia. Kemudian kewajibannya setiap orang wajib mematuhi aturan yang ada, ya. Kalau pelajar berarti di sekolah juga harus mengikuti aturan sekolah. Di masyarakat juga harus mengikuti aturan yang ada di lingkungan negara. Di Indonesia juga kita harus mematuhi aturan yang ada di Indonesia. Contoh norma agama. Rajin beribadah. Salman, contoh norma hukum. Wajib membayar pajak. Sipa, contoh norma kesopanan. Menghormati orang yang lebih tua. Siti Marwah, norma kesusilaan. Membantu orang lain yang sedang kesulitan. Tia, norma hukum. Selain tadi apa? Membayar pajak. Melanggar tata tertib di sekolah. Yola, norma hukum. Ya, mentaati rambu-rambu lalu lintas. Berarti semuanya udah paham ya. Sekarang Pak Guru mau memperlihatkan contoh video tentang norma. Nah, kalian harus bisa memecahkan ini video. Pilih salah satu video. Nanti Bapak bikin kelompok ya. Pilih salah satu video, kalian pecahkan ada apa di dalamnya. Nanti Bapak kasih lembar kerjanya. Siap? Diperhatikan? Siap. Ya. Masalah yang diamatinya nanti
faktor penyebabnya, kemudian jenis normanya, kemudian ada tanggapan kelompok. Menurut kelompok itu norma itu harus gimana? Norma misalkan norma yang ada pada tayangan. Nanti pilih salah satu. Paham? Siap? Oke. Sambil dicatat nanti kan ada penelitian kalian. Jadi sambil memperhatikan sambil mencatat. Banjir di depan mata warga ibu kota masih saja gemar membuang sampah di sungai. Akibatnya warga harus menghadapi ancaman banjir dan bau tak sedap dari tumpukan sampah. Ini bukanlah tempat penampungan sampah, tapi karena minimnya kesadaran warga, kondisi aliran Waduk Tomang, Jakarta Barat kini dipenuhi sampah rumah tangga. Parahnya, kali banjir Kanal Barat kini mengalami pendangkalan. Semua karena kebiasaan buruk warga membuang sampah di aliran sungai. Itu satu ya. Kemudian kita lanjut. Ya, masih mengenai ujian nasional, pemirsa, pelaksanaan ujian nasional SMP hari kedua di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat diwarnai dengan saling contek dan bertukar jawaban. Meski sudah diawasi, dua pengawas, para peserta ujian masih bebas berkomunikasi dan mencontek. Kita lanjut. Tak sopan, siswa santai gambar hal tak senonoh di papan tulis padahal ada guru wanita di dekatnya. Aksi tak terpuji dilakukan seorang siswa di sekolah. Siswa tersebut berani-beraninya menggambar hal tak senonoh di papan tulis. Padahal di momen tersebut ada guru perempuan yang berada di dekatnya. Akun Instagram @kormania mengunggah video yang memperlihatkan seorang siswa mengenakan seragam SMA sedang berdiri di depan kelas. Satu lagi. Hari terakhir digelarnya operasi zebra, masih banyak pengendara yang melanggar lalu lintas. Meski begitu, di hari terakhir angka pelanggaran lalu lintas tercatat menurun. Sekarang Bapak mau mengelompokkan kalian sesuai kelompok di pertemuan kemarin. Silakan kalian duduknya sesuai kelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 kayak kemarin. Silakan. Kemudian perhatikan petunjuknya. Petunjuknya selain baca di bawah ada tuliskan masalah yang diamati pada tayangan video. Kalian boleh mengamati salah satu. Tidak Bapak koncolong, silahkan pilih. Tadi yang diamati dari video 4 itu, kalian mau mengamati video yang mana. Sama juga nggak apa-apa, bebas. Boleh memilih 2, boleh. Itu lebih bagus. Sekarang kita presentasikan ke depan kayak kemarin. Berarti kelompok 1 dulu yang sudah selesai. Boleh Salman maju ke depan kayak kemarin. Ya, semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Norma kesusilaan yang diamatinya boleh. Gambar yang tidak patut untuk dicontoh. Faktor penyebab siswa tidak mematuhi norma kesusilaan. Jenis norma kesusilaan. Tanggapan kelompok. Seharusnya siswa menghormati guru. Ya, kasih tepuk tangan. Ya, tutup, dah. Akan mempresentasikan hasil karya kami. Masalah yang diamatinya. Warga membuang sampah ke sungai. Warga membuang sampah sembarangan di sungai. Terus ya, kasih tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan ditutup dulu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke kursi masing-masing. Ayo kelompok 4 langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah yang diamatinya boleh. Warga membuang sampah ke sungai. Faktor penyebab menyebabkan banjir. Jenis norma kesusilaan. Tanggapan kelompok lalu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Silakan kalian kembali lagi ke tempat masing-masing dan nanti ini ditempelkan di mading ya. Bapak tambahkan ya mengenai tayangan video tadi itu menayangkan tentang jenis-jenis norma, ada membuang sampah sembarangan ya,
seharusnya warga itu kita harus sadar tidak boleh membuang sampah secara sembarangan ke sungai. Ada yang seperti itu? Nah, sekarang kalian jangan. Atau kalau misalkan orang tua kalian membuang sampah, ya dikasih tahu. Ya, bagaimana seharusnya membuang sampah untuk menghabiskan sampah? Dipisah dulu mana sampah organik, mana anorganik. Sampah bisa dibakar, sampah yang tidak bisa dibakar. Kemudian tadi juga banyak ada tentang kesusilaan, norma hukum. Ya, tanggapan kalian nanti Bapak tempel di mading ya, di mading sekolah, di mading kelas. Ya, sekarang Bapak memberikan soal evaluasi untuk masing-masing kalian. Silahkan dibagikan. Silahkan, waktunya 5 menit. Udah, gimana untuk pembelajaran hari ini? Ya, senang? Kemudian kalian paham? Paham ya. Kita sudah belajar tentang jenis-jenis norma. Ya. Kemudian kita itu harus menerapkan norma. Kemudian kita harus tahu ini harus gimana. Norma ini kita harus bagaimana. Kemudian kita harus tahu tentang hak dan kewajiban kita. Kalau di sekolah kita haknya untuk apa? Haknya apa? Hak mendapatkan pembelajaran, hak mendapatkan ilmu. Kewajibannya apa? Mentaati peraturan. Sebelum Bapak tutup ya, kita minggu depan itu pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang norma. Ada lagi bahasannya karena tidak cukup dengan dua pertemuan. Kita kalau nggak salah ada 4 pertemuan dalam membahas norma. Bapak tutup, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sekarang dipimpin doa oleh ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian istirahat ya. Terima kasih.